Ini yang saya mau Bapak Ibu paham. Ketika Tuhan berfirman, siapa bertelinga? Tuhan menghendaki agar setiap kita itu belajar kembali men-setting telinga rohani kita. Karena selama sekian waktu lamanya tanpa kita sadari, kita itu sudah kayak Nabi Yesaya, ya. Kita memang bernubuat di 5 pasal pertama. Tapi sebelum kita bertemu dengan Tuhan, seperti Yesaya melihat pernyataan Tuhan yang memenuhi baitnya pada hari Raja Uzia mati. Yesaya tidak menyadari kalau mulutnya ini juga najis, seperti orang-orang sebangsanya. Ada banyak imam, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta. Dia tidak menyadari adanya kenajisan, adanya ketidakakuratan dalam hidupnya, sama seperti jemaat yang dia pimpin. Sehingga ketika jemaat mengalami kegoncangan, kita sebagai hamba Tuhan juga goncang. Tapi ketika Yesaya mengalami kegoncangan yang berbeda, ya, dia melihat ambang pintu bait suci bergoncang hebat karena realita kehadiran Tuhan. Dan Yesaya mendengar kembali suara Tuhan datang dalam hidupnya. Dia jadi menyadari, oh ada yang karena aku kumpul bersama-sama dengan bangsa yang najis bibir. Nah, tidak sedikit dari antara kita hamba-hamba Tuhan, tanpa kita sadari, kita banyak mengajarkan hal-hal yang lahiriah, yang manusiawi. Sehingga sebagai akibatnya, jemaat tidak terbangun punya dasar keyakinan yang akurat. Seperti misalkan contoh, ini tanpa kita sadari, ini sudah terbangun menjadi filosofi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita tanpa sadar punya sebuah dasar pemikiran atau filosofi hidup yang mengatakan namanya manusia itu punya banyak kelemahan, ya kan? Lalu apalagi karakter orang itu tidak gampang berubah atau bahkan tidak bisa berubah. Nah, ini yang seringkali membuat jemaat ketika menghadapi tantangan menjadi lemah. Padahal Alkitab menegaskan orang yang sedang menghadapi tantangan tidak boleh menjadi lemah. Karena kalau orang menghadapi tantangan dan menjadi lemah, dia itu sama seperti suatu korban di hadapan singa yang sedang mencari makan. Wah, itu akan ditelan begitu saja. Tapi kenapa seringkali jemaat justru menjadi lemah, jadi goncang? Ya, seringkali tanpa kita sadari ada dasar keyakinan yang kurang akurat, yang tidak sesuai dengan firman, yang masih ada dalam hidup jemaat, atau bahkan kita ikut menabur, kita ikut mengajarkannya. Ya, inilah yang ditulis dalam kitab 1 Korintus 4 itu sebagai manifestasi roh antikristus. Kita mengajar bukan dengan roh Kristus yang membuat keberadaan Kristus itu semakin bertambah nyata, tapi kita justru mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sifatnya lahiriah manusiawi, sehingga membuat Kristus dalam diri orang-orang percaya itu tidak bisa bermanifestasi. Saya kasih contoh sederhana gini, saudara. Saya yakin Bapak Ibu pernah ikut terlibat dalam pertemuan doa atau kegiatan-kegiatan peperangan rohani, ya kan? Nah, kadangkala kita diajar dulu itu. Sebelum diajak ikut peperangan rohani, kita diajari dulu. Wah, ada pemetaan rohani, ada iblis ini, iblis itu. Lalu kemudian kita diajak melakukan doa peperangan rohani, ya kan? Apa yang terjadi? Kita dikasih tahu, di sana itu ada tempat penyembahan berhala. Lalu ketika kita ada di sana mau peperangan rohani, mungkin ada aja dari antara anggota tim peperangan rohani itu yang berkata, wah, ini setannya di sini levelnya sudah jenderal ini. Saya merasakan, wah, berat sekali. Saya merasakan adanya tekanan dalam tengkuk saya. Nah, saya tanya dulu deh sama Bapak Ibu, siapa yang pernah ikut doa-doa peperangan rohani? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah? Ada yang pernah? Oke. Pernah nggak ngalami? Ada yang, rasanya kayak diteken, kayak dicekik. Lalu ada yang bilang, serangan balik. Ada nggak
seperti itu? Atau yang pernah ngalami begitu? Ada? Coba kalau ada kasih jempol dulu lah. Oke, ada yang ngaku, ada yang cuma senyum-senyum. Ya, saya mengajak untuk kita belajar mengakui dengan penuh kejujuran bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran ya, peperangan rohani, akhir zaman yang sebetulnya banyak yang bertabrakan dengan ayat firman sendiri. Contoh, peperangan rohani itu sendiri. Contohnya ini ya. Saudara diajari, wah iblis begini, iblis begitu, ada yang tertekan, ada yang merasa tercekik, ada yang mengalami serangan balik. Nah, padahal dalam Injil Lukas, Yesus berkata, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini kan bicara pekerjaan musuh. Lebih lanjut Yesus berkata, dan bukan cuma memberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Yesus berkata lebih lanjut, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Loh, harusnya tidak mungkin ada serangan balik. Lah kok ada serangan balik? Lah kita percaya itu? Atau karena masih ada yang tidak akurat dalam hidup kita, ada celah, ada lubang yang terbuka, ya ditembak sama iblis. Ya. Tapi ada ayat-ayat lain yang juga berkata, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh yang ada di atas muka bumi ini. Amin ya saudara ya, setuju ya? Amin ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan firman itu saja, saya bisa memberi penegasan, kita selama ini kurang betul-betul mendengar suara. Kita lebih mudah membuka diri, terima pengajaran ini, terima pengajaran itu tanpa menguji dengan prinsip firman yang utuh. Sehingga sebagai akibatnya, kalaupun kita membangun rumah rohani kita sudah betul di atas Kristus, tapi bangunan material yang kita pakai membangun ini loh, tanpa kita sadari, materialnya itu manusiawi, masih nyampur. Kita percaya darah Yesus berkuasa, kita percaya roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari semua roh yang ada di atas muka bumi ini. Tapi di saat yang sama kita juga percaya iblis masih bisa serang balik diri kita. Kita juga percaya iblis bisa cekik diri kita. Hanya gara-gara kita mendengar ada orang lain bersaksi, wah tengking dicekik. Loh lah, anak-anak sekewa itu bukan cuma dicekik saudara, ditelanjangi sama iblisnya. Wah, itu lebih memalukan lagi. Lah itu kok bisa? Lah iya, anak-anak sekewa kan tidak terhubung dengan realita Kristus. Nah kalau saudara coba usir setan, bikin peperangan rohani, tidak terhubung dengan realita Tuhan, ya kita pasti akan mendapati ada serangan balik. Tapi kalau kita membangun hidup kita akurat, tidak ada lagi percampuran pemahaman firman dalam diri kita. Yang ada kita membangun hidup murni dari prinsip firman yang mengatakan, aku memberi engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan bagimu. Aku memberikan kepadamu, itu Tuhan beri kuasa, Tuhan beri otoritas, ya. Roh yang di dalam dirimu lebih besar dari semua roh yang ada di atas muka bumi ini. Nah kalau kita membangun dasar keyakinan kita, membangun hidup kita selaras dengan prinsip firman, harusnya iblis tidak bisa utik-utik diri kita, saudara. Setuju ya? Amin ya. Nah makanya Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 10 memberikan penegasan, ayo periksa, jangan-jangan masih ada benteng-benteng keangkuhan manusia. Ya, kita baca itu dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jangan-jangan ada kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Jangan-jangan ada benteng-benteng keangkuhan manusia yang membuat pengenalan akan Tuhan, membuat suara Tuhan tidak betul-betul datang kuasa atas diri kita. Karena kalau suara Tuhan itu kita dengar, langkah ketaatan kita akan jadi mutlak,
kepada kita posisi rohani yang berkemenangan dalam segala hal. Sehingga kita siap menghukum segala kedurhakaan. Wah, puji Tuhan ini ya. Nah, itu sebabnya penting untuk kita mendengar apa yang Roh sedang katakan pada hari-hari ini. Karena suara Tuhan yang datang atas gereja ya, dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, ini juga berbicara buat gereja Tuhan di akhir zaman, buat setiap kita. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ketika suara Tuhan itu datang atas kita, ayo kita pastikan suara Tuhan itu ikut membuat hati kita bergetar, mengeluarkan suara yang sama. Ya, seperti istilahnya karputala. Sudah tahu ya karputala ya. Kalau saudara ini apa namanya spidol, tapi anggaplah ini karputala gitu. Kalau saudara praktisi penyanyi kor, paduan suara, pemain musik, biasanya pasti punya karputala. Ini karputala kalau diketukkan, tung, itu akan mengeluarkan bunyi tertentu. Nah, ini ada karputala kedua. Nah, ketika karputala pertama yang tadi sudah mengeluarkan resonansi, didekatkan ke karputala kedua yang awalnya hanya diam. Ini karputala kedua akan mulai mengeluarkan getaran yang sama. Nah, dari sorga, Roh itu sedang mengeluarkan firman, menyampaikan firman. Dan firman inilah yang akan membentuk hidup kita. Firman inilah yang akan memastikan kita punya posisi rohani yang berkemenangan. Firman itulah yang akan memberikan kepada kita kepastian. Di hari-hari yang terakhir, sementara yang lain goncang, kita tidak akan pernah bergoncang. Yang setuju katakan amin dong. Amin ya. Dan sebagai akibatnya, Tuhan justru akan pakai kita menjadi solusi bagi banyak orang yang lain. Amin ya saudara ya, setuju ya. Tapi kita harus pastikan telinga rohani kita ini disendengkan untuk mendengar, untuk memperhatikan suara Roh yang sedang dihadirkan kepada gereja-gerejanya. Nah, bagaimana cara kita menyendengkan telinga terhadap suara Roh itu? Suara Roh itu sebetulnya sudah terdengar dan sudah diperdengarkan. Ya. Saya yakin ketika Bapak Ibu memperhatikan message yang ada di YouTube yang saya sampaikan, ya, saya ambil itu dari kitab Yoel pasal yang ketiga. Baiklah, orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ini saya dapatkan justru pada waktu kurang lebih 1 bulan sebelum pemerintah Indonesia memberlakukan PSBB pada waktu itu. Ya, kita masih bisa kumpul-kumpul. Suatu hari pada waktu saya sedang tertidur, tiba-tiba saya itu terbangun dengan kaget karena saya seperti ngomong sendiri, baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saya kaget bangun. Nah, saya cari ayatnya di mana. Oh, ada di Yoel 3. Nah, itu menjadi suara Tuhan buat gerejanya. Nah, tapi suara Tuhan itu tidak boleh cuma sekedar kita khotbahkan. Tidak boleh hanya sekedar menjadi suara sambil lalu. Suara Tuhan itu harus didekatkan kepada kita. Harus didekatkan, mana ini kameranya? Oke. Harus didekatkan kepada kita. Itu suara Tuhan itu membawa getaran dan frekuensi sorga. Harus didekatkan ke hidup kita, didekatkan ke hidup jemaat, supaya hidup jemaat juga mengeluarkan frekuensi yang sama. Sehingga tidak ada satupun jemaat yang terus merasa lemah. Tidak ada jemaat satupun yang terus merasa tak berdaya. Tidak ada satupun jemaat yang merasa hidup mereka itu menjadi korban. Tapi mereka bisa berkata, aku ini pahlawan. Wah, dari dalam batin mereka suara Tuhan itu bergema. Dan kalau suara Tuhan itu terus berbicara, bergema dari dalam batin hidup kita, ya, roh kita berkobar-kobar, menyala-nyala. Apa yang terjadi? Kegoncangan di luar tidak akan pernah bisa menggoncangkan hidup kita. Karena suara Tuhan yang ada dalam diri kita, yang kita percaya tersebut,
pikir secara lahiriah, secara manusia, 1.000 orang rebah di sebelah kiri kita, 10.000 yang lain rebah di sebelah kanan kita. Nah kita ini kan artinya kan satu deret dengan berapa itu? 11.000 yang lain itu kan.